Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Rahma dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nusantara. Saya ingin menyampaikan materi dengan judul Pengaruh Bahasa Daerah dan Bahasa Asing terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia. Baik, seperti yang sudah kita ketahui, bahasa adalah alat komunikasi yang dimiliki manusia berupa sistem lambang bunyi yang berasal dari alat ucap atau mulut manusia. Pengaruh bahasa daerah terhadap perkembangan bahasa Indonesia yaitu keanekaragaman budaya dan bahasa daerah mempunyai peranan dan pengaruh terhadap bahasa yang akan diperoleh seseorang. Ini akan mencirikan keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia sebagaimana negara yang kaya akan kebudayaan. Sedangkan, pengaruh bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia yaitu, seperti yang sudah kita ketahui, pada masa sekarang ini, bahasa asing terutama bahasa Inggris sepertinya sangat diminati oleh masyarakat karena bahasa Inggris merupakan bahasa yang digunakan dalam bahasa internasional. Namun, tidak ada dua bahasa yang sama persis, apalagi bahasa yang berlainan lumpun. Oleh karena itu, dalam konteks bahasa akan terjadi saling pengaruh atau menyerap bahasa asing dengan sendirinya. Ada beberapa proses penyerapan yang terjadi secara utuh, tetapi ada juga penyerapan yang terjadi dengan beberapa penyesuaian, baik dalam bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Bahasa Indonesia dari awal pertumbuhan sampai sekarang telah banyak menyerap unsur-unsur asing, terutama dalam hal kosakata. Bahasa asing pemberi pengaruh kosakata dalam bahasa Indonesia antara lain bahasa Sanskerta, bahasa Belanda, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Masuknya unsur-unsur asing ini secara historis juga sejalan dengan kontak budaya antar bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa pemberi pengaruh, di mana bahasa Sanskerta yang sejalan dengan masuknya agama Hindu ke Indonesia sebelum bahasa Indonesia memunculkan identitasnya sebagai bahasa Indonesia. Kemudian ada bahasa Arab, karena eratnya hubungan keagamaan dan perdagangan antar masyarakat timur dengan Indonesia. Lalu bahasa Belanda, yang mana sejalan dengan masuknya penjajahan Belanda ke Indonesia. Dan bahasa Inggris, yang berjalan hingga sekarang, salah satu penyebabnya adalah semakin intensif hubungan pengetahuan dan teknologi antar bangsa Indonesia dengan masyarakat pengguna bahasa Inggris. Namun, harus tetap diingat, bahasa Indonesia merupakan lambang identitas dan lambang kebanggaan bangsa Indonesia, yang mana sebagai rakyat Indonesia harus tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, bahasa asing pun juga memberi dampak positif, seperti halnya mahasiswa yang dapat memperoleh 2 atau lebih bahasa dengan baik dan menguntungkan dalam berbagai kegiatan dan komunikasi secara internasional. Baik, selanjutnya pembahasan masalah yang akan kita bahas adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Secara formal hingga saat ini, bahasa Indonesia memiliki 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia berhasil menduduki diri sebagai bahasa budaya. Bahasa Indonesia juga dikenal secara luas sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kehadiran bahasa Indonesia di tengah-tengah ratusan bahasa daerah tidak menimbulkan sentimen negatif bagi etnis yang menggunakannya. Justru sebaliknya, kehadiran bahasa Indonesia dianggap sebagai pelindung sentimen kedaerahan dan sebagai penengah ego kesukuan. Dan bahasa Indonesia juga dikenal sebagai bahasa nasional mulai sejak 17 Agustus 1945, ketika bahasa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dalam kedudukannya sebagai bangsa nasional, melalui bahasa nasional, bangsa Indonesia menyatakan harga diri dan nilai-nilai budaya yang dapat dijadikan pegangan hidup. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia dipelihara dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia. Rasa kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia ini pun terus dibina dan dijaga oleh bangsa Indonesia. Sebagaimana lambang identitas nasional, bahasa Indonesia dijunjung tinggi di samping bendera nasional, yaitu merah putih dan lagu nasional Indonesia Raya. Jadi, kesimpulan yang dapat kita peroleh dari materi dengan judul Pengaruh Bahasa Daerah dan Bahasa Asing terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia adalah kedudukan bahasa Inggris di Indonesia merupakan bahasa asing pertama. Kedudukan tersebut berbeda dengan bahasa kedua. Kedudukan bahasa Inggris di Indonesia mengakibatkan jarang digunakannya bahasa Inggris dalam interaksi sosial di lingkungan anak.
Dan untuk bahasa Indonesia mempunyai ciri-ciri umum dan kaidah-kaidah pokok tertentu yang membedakan dengan bahasa daerah lain dan mudah untuk membedakan yang mana bahasa Indonesia dan yang mana bahasa daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, bertambah pula kedudukan bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa negara dan bahasa resmi. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia dipakai dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun tulisan. Sekian, saya Indi Rahma mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.